Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang telah mengumpulkan kita di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi, yaitu masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu biqa'il ardi masajiduha, sebaik-baik belahan bumi adalah masjid-masjidnya. Semoga tempat yang terbaik yang telah mengumpulkan kita pun menunjukkan bahwa kitalah orang-orang yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam buat junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling sempurna yang pernah hidup di permukaan bumi. Tidak ada lagi yang lebih sempurna daripada beliau. Kesempurnaan yang beliau miliki tidak hanya kesempurnaan di dalam sisi-sisi ibadah, namun sampai kepada kesempurnaan dalam sisi apapun, dalam sesi apapun dari kehidupan dunia. Bicara kesehatan, tidak ada orang kesehatannya lebih sempurna daripada kesehatan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara kesuksesan, tidak ada orang lebih sukses di permukaan bumi lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara kebahagiaan, tidak ada orang yang lebih bahagia di permukaan bumi lebih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara kekayaan, tidak ada orang lebih kaya di permukaan bumi lebih daripada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di segala lini kehidupan Nabi Muhammad lah yang terbaik. Akan tetapi terkadang kita yang sedikit kurang mengerti ketika kita berbicara agama, kita bicara tentang Nabi Muhammad SAW. Ketika kita bicara yang bukan agama, kita tampilkan tokoh-tokoh selain Rasulullah SAW. Padahal tidak perlu. Kita hanya butuh seorang Nabi Muhammad SAW. Bicara orator, beliaulah orang yang paling orator. Bicara komunikasi, beliaulah orang yang paling ahli berkomunikasi. Bicara politik, beliaulah orang yang paling ahli dalam ilmu politik. Tak ada lagi. Setelah Nabi Muhammad tidak ada manusia yang sempurna. Sampai di dalam tata cara BAB, Rasulullah yang terbaik. Rasulullah BAB-nya jongkok apa kloset duduk? Jongkok, itu yang terbaik. Sekarang sudah tren zaman kloset duduk. Seolah-olah kalau rumah kita sudah kloset duduk, rumah kita sudah upgrade status. Ternyata tidak. Rasulullah BAB-nya yang terbaik. Rasulullah jongkok duduknya, berarti jongkok yang terbaik, bukan kloset duduk. Dan sekarang para dokter sudah berbicara tentang bahayanya kloset duduk. Lihat, sampai kepada titik yang mungkin tidak kita perhatikan, Rasulullah yang terbaik. Karena kita yakin Allah tidak akan memberikan yang terbaik kecuali kepada manusia terbaik.
hidup tanpa listrik dengan hidup dengan listrik, mana yang terbaik? Mulai bingung jawab kayaknya ini. Hidup tanpa listrik dengan hidup pakai listrik, mana yang terbaik? Pakai listrik. Pakai listrik atau tidak? Salah. Yang terbaik itu hidup tanpa listrik. Karena hidup pakai listrik akan membuat kita suka begadang. Dan itu tidak baik untuk kehidupan kita. Sementara hidup tanpa listrik akan kita membuat kita setelah sholat isya tidur. Seperti kakek-kakek dan nenek kita dulu. Dan seperti bapak-bapak kita yang kita hormati yang masih sudah tua ketika masih muda dulu. Hidup tanpa listrik. Ba'da isya tidur. Sehingga kita sehat. Bangun jam setengah 4, bangun jam 4, mandi, sholat subuh. Dan sebelum sholat subuh tahajud. Sekarang sulit menemukan orang-orang yang tidur setelah isya. Kenapa? Tertudingnya adalah lampu. Dengan lampu dibuat cahaya terang benderang seolah masih siang. Tubuh kita merespon hari masih terang, belum saatnya tidur. Dan ternyata penyakit-penyakit yang banyak menimpa manusia di zaman kita sekarang karena kita tidur jam 12 malam. Kita tidur paling cepat jam 11 malam. Kita tidur jam 1 malam itu biasa. Padahal menurut ilmu kedokteran tidak biasa. Itu berpengaruh besar untuk kesehatan kita. Dan ternyata tidur tanpa listrik alias gelap gulita itulah yang terbaik, tidur yang paling sehat. Tidur gelap gulita. Bukan tidur terang benderang. Karena dengan gelap yang semakin baik, tubuh kita akan mengeluarkan sesuatu yang lebih sempurna daripada sisa-sisa olahan tubuh. Dan itu akan keluar melalui pori-pori kita. Kalau kita tidurnya terang benderang, itu tidak sempurna mengeluarkannya. Intinya adalah tidak mungkin yang terbaik diberikan kepada kita dan tidak diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beraneka ragam penyakit timbul di zaman kita sekarang. Afwan, ana lari dari materi. Kita lanjutkan kepada materi kita. Itu hanya mukaddimah. Bahwa Rasulullah yang terbaik. Rasulullah yang terbaik dalam apapun. Kita bicara apapun Rasulullah yang terbaik. Makanya ketika para sahabat hidupnya hanya mencontoh Rasul, mereka menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Mereka menguasai dunia. Mereka tidak punya sosok lain selain meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah sorga adalah orientasi hidup. Kalau saya tanya kepada bapak dan ibu, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, saya sudah tahu jawabannya. Kalau saya bertanya, pertanyaan ini saya sudah tahu jawabannya. Pertanyaan saya adalah, bapak dan ibu mau ke surga? Udah tahu jawabannya memang. Jawabannya adalah mau. Semua umat Islam ketika ditanya mau ke surga, semuanya menjawab mau. Apakah setiap orang yang menjawab mau ke surga akan ke surga? Jawabannya belum tentu. Karena Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan melihat dari kita apa yang kita ucapkan dengan lisan. Tapi Allah akan melihat dari kita apa yang kita amalkan dan aplikasikan dengan anggota badan. Tidak akan cukup masuk surga hanya dengan mengucapkan saya mau ke surga. Enggak cukup. Karena surga memiliki jalan-jalan yang akan mengantarkan kita ke surga. Sebagaimana neraka memiliki jalan-jalan yang akan mengantarkan kita ke neraka. Orang yang mau ke surga, dia akan ke surga dengan syarat dia menempuh jalan-jalan yang akan mengantarkan dia ke surga. Tapi kalau dia mengatakan dia mau ke surga dengan lisannya, ternyata dia berjalan ternyata dia menempuh jalan-jalan yang akan mengantarkan dia ke neraka,
insya Allah kemana? Ke neraka. Jadi yang Allah lihat itu bukan jawaban kita mau ke surga atau tidak mau ke surga. Yang akan Allah lihat itu adalah amalan kita. Wa qul i'malu, katakan kepada mereka beramallah kalian, fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Allah akan melihat bagaimana amalan kalian. Allah akan melihat bagaimana amalan kalian dan Rasul akan melihat bagaimana amalan kalian. Jadi kalau kita mengatakan ingin ke surga, itu sudah benar dalam jawaban orientasi hidup. Secara lisan tapi. Benarnya baru secara lisan. Dan itu belum berarti apa-apa manakala amalan tidak membuktikan apa yang diucapkan oleh lisan. Tahu kita apakah dusta? Dusta adalah manakala apa yang kita ucapkan bertolak belakang dengan apa yang kita kerjakan. Tiap hari berdusta. Tiap hari menipu klien. Tiap hari korupsi. Ketika ditanya mau kemana mas? Ke surga. Apakah itu jalan ke surga? Tidak, berarti Anda tidak mau ke surga. Afwan, melihat amalan Anda, kita mengatakan Anda mau ke neraka. Loh, saya maunya ke surga kok. Itu bukan jalan ke surga. Berdusta setiap hari, korupsi setiap hari, menipu klien setiap hari, itu bukan jalan ke surga, mas. Itu jalan ke neraka. Maka bohong orang yang mengatakan ingin ke surga, manakala setiap hari dia menempuh jalan yang akan mengantarkannya ke neraka. Wanita yang setiap hari memajang aurat, menjadi pramusaji, menjadi pramugari, dan pramu-pramu lainnya, yang auratnya dipajang tidak hanya di sekitar RW-nya, sekitar kecamatannya, dipajang di dunia internasional. Lalu dia mengaku mau ke surga. Apa kita nggak katakan kepadanya nggak salah ngomong mas, nggak salah ngomong mbak. Kalau nggak salah orang yang majang aurat ke internasional itu orang yang mau kemana? Ke neraka, bukan orang yang mau ke surga. Logikanya gampang. Kita keluar dari Bintaro. Ke kanan Ciputat, ke kiri Blok M. Lalu kita ambil jalan kiri. Ditanya orang mau kemana mas? Ciputat. Logis nggak? Logis nggak orang yang ambil jalan kiri ketika mau ditanya mas mau kemana mas? Mau Ciputat. Mas Ciputat kanan. Enggak, saya mau ke Ciputat tapi saya belok kiri. Nggak apa-apa. Loh itu ke Blok M bukan ke Ciputat. Allah maha tahu apa yang saya inginkan. Allah maha pengasih. Kalau Allah mau menyampaikan saya ke Ciputat, walaupun saya belok kiri saya akan ke Ciputat. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak pak? Nggak masuk akal. Tapi syaitan bisa menjadikan ini masuk akal untuk urusan akhirat. Hati-hati. Banyak orang yang menempuh jalan kiri alias jalan ke neraka. Ketika ditanya mau kemana? Mau ke surga. Nggak masuk akal. Tapi bagi syaitan, pandainya dan mahirnya syaitan, manusia bisa melakukan itu. Setiap hari buka aurat. Setiap hari berdusta. Setiap hari ghibah dan namimah. Setiap hari mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, yang Allah tidak ridhoi. Setiap hari nonton film yang banyak aurat-aurat wanitanya. Membaca majalah yang banyak aurat wanitanya, membuka web-web yang banyak aurat wanitanya, dan tidak malu mengatakan saya mau ke surga, dan tidak merasa salah mengatakan saya mau ke surga. Itu bukan jalan ke surga Pak itu jalan ke neraka. Itu bunyi apa? Kereta api. Oh, kereta api. Itu jalan ke neraka. Kalau mau ke surga belok kanan.
Mau Ciputat, belok kanan. Ini jalan ke Ciputat. Jadi ke surga ada jalan-jalannya. Dan orang yang mau ke surga, menjadikan orientasi hidupnya adalah surga, dia akan menempuh jalan-jalan ke surga itu. Namun kalau dia menempuh jalan-jalan kiri yang mengantarkannya ke neraka, sebenarnya dia mau ke neraka. Walaupun lisannya berkoar bahwa dia mau ke surga, itu bohong. Terlihat dari perbuatannya, terlihat dari amalannya, dia justru mau ke neraka dan bukan mau ke surga. Maka orang orientasinya hidupnya adalah surga, akan menempuh jalan-jalan menuju surga. Dan akan meminta kepada Allah dan berdoa kepada ya Allah, berikan saya surga dan berikan saya jalan-jalan yang akan mengantarkan saya ke surga. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta SAW, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga. Tidak cukup sampai di situ doanya. Dan aku memohon kepadamu apapun yang mendekatkan aku ke surga, perkataan ataupun perbuatan. Ini dia jalan-jalan surga. Ini dia jalan-jalan apa? Jalan-jalan ke surga. Apapun yang akan mendekatkan kita ke surga, baik perkataan ataupun perbuatan, ini dia jalan-jalan ke surga. Kita minta surga dan minta jalan-jalan surga. Wa a'udzu bika minan nar. Aku berlindung kepadamu dari neraka ya Allah. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Dan aku berlindung kepadamu dari apapun yang mendekatkan aku ke neraka. Min qaulin wa amal, perkataan ataupun amalan. Meminta kepada Allah agar dijauhkan kita dari neraka dan dijauhkan kita dari jalan-jalan yang akan mengantarkan kita ke neraka. Bebas di dunia maya tanpa ada batasan apapun, itu jalan ke neraka. Bebas dalam pergaulan tanpa batasan apapun, itu jalan ke neraka. Hidup tanpa sholat, itu jalan ke neraka. Hidup tanpa jujur, itu jalan ke neraka. Hidup tanpa menutup aurat, jalan ke neraka. Hidup dengan korupsi, jalan ke neraka. Hidup tidak amanah, jalan ke neraka. Kalau kita menempuh jalan-jalan itu lalu mengatakan kita mau ke surga, aneh. Sepertinya orientasi hidup Anda bukan surga, orientasi hidup Anda adalah neraka. Maka ketika kita benar-benar serius ketika mengatakan saya ingin ke surga, pertanyaan berikutnya, ayo, mari kita menempuh jalan-jalan ke surga. Kalau kita serius untuk jauh dari neraka dan tidak ingin ke neraka, ayo, ramai-ramai kita lari dari jalan-jalan yang akan mengantarkan kita ke neraka. Dan jalan ke surga itu banyak sekali. Aneka ragam jalan yang akan mengantarkan kita ke surga. Mari kita tempuh jalan beraneka ragam itu. Mulai dari sholatnya, mulai dari zakatnya, mulai dari puasanya, umroh dan hajinya, berbakti kepada orang tuanya, ramah kepada tetangga, memberikan hal yang bermanfaat untuk manusia, menghindari kezaliman diri kepada orang lain. Jangan sampai memberikan mudarat kepada orang lain baik lisan ataupun tangan. Peduli kepada anak yatim, memakmurkan masjid, menghadiri majelis ta'lim, membaca Al-Quran, senyum. Senyum itu jalan ke surga. Senyum yang ibadah. Tapi ada juga senyum yang ke neraka. Hati-hati. Senyum yang ibadah ke surga, senyum yang maksiat ke neraka. Kalau memang mau ke surga, buktikan bahwa kita ingin ke surga dengan menempuh jalan-jalan menuju surga. Itu baru orang yang mau ke surga. Mari kita lihat beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim. Sebenarnya kalau kita mendengarkan ayat Allah yang bicara akhirat, semua itu adalah bicara surga dan neraka. Karena orientasi hidup bermuara di sana. Ayat-ayat yang dibacakan oleh imam kita pada pagi, pada maghrib ini luar biasa. Luar biasa. Al-Qari'ah, At-Takatsur,
Kalau kita hayati satu ayat demi ayat, semua itu bicara orientasi hidup surga dan neraka. Semua itu bicara tentang surga dan neraka. Kalau memang kita mau ke surga, berhati-hati. Mari buka surat Az-Zariyat. Dimulai dari ayat yang ke-15. Sampai ayat yang ke-22. Di sini Allah bicara tentang penduduk surga dan jalan-jalan menuju surga. Kalau memang orientasi hidup kita adalah surga, mari kita cermati ayat demi ayat di dalam ayat ini. Dan mari kita menghayati apakah kita termasuk orang-orang yang menempuh jalan-jalan ke surga ini atau tidak. Kalau sudah termasuk, ucapkan alhamdulillah yang telah memberikan kita taufik dan hidayah untuk menempuh jalan ke surga. Mudah-mudahan nanti kita benar-benar masuk ke dalam surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga, berada dalam surga-surga dan air yang mengalir. Mereka mendapatkan apa yang telah diberikan oleh Rabb mereka kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum ini, yaitu di dunia, adalah orang-orang yang berbuat baik. Allah bercerita tentang orang yang sudah sampai ke surga. Sebelum ini mereka berbuat baik di dunia, berarti sebelum ini mereka menempuh jalan-jalan yang akan mengantarkan mereka kemana? Ke surga. Apa saja pekerjaan mereka? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu ketika di dunia sangat sedikit dari malam itu tidurnya. Tuh, lihat. Jalan ke surga, orang yang di malam hari enggak banyak tidur. Mereka bangun, tapi bangun untuk jalan surga. Ada juga orang yang bangun untuk jalan neraka. Bukan itu yang Allah maksud. Allah bicara surga, berarti jalan surga. Ternyata di dalam ayat ini Allah bicara tentang orang-orang yang rajin tahajud. Orang yang mau ke surga, Allah katakan orang yang malam harinya sedikit tidurnya, banyak bangunnya untuk sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, ini pertanyaan pertama. Mau ke surga? Ayo jawab. Mau ke surga? Mau. Sudah rajin tahajud? Masa sih di ciri pertama sudah kolab? Allah bicara jalan ke surga. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Di malam hari itu mereka tidurnya sedikit. Tidak banyak mereka isi malam mereka dengan tidur. Malam yang panjang itu yang mungkin hanya sekitar 11 jam. Mulai daripada matahari terbenam atau setelah Isya sampai subuh, itu kira-kira berapa jam itu? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 8 jam. 8 sampai 8,5 jam dari Isya. Dari 8,5 jam itu hanya sedikit yang mereka gunakan untuk tidur. Sisanya mereka gunakan untuk menempuh jalan ke surga. Apa saja jalan ke surga yang mereka lakukan di malam hari? Banyak. Banyak sekali jalan ke surga di malam hari. Ini bahagian daripada jalan ke surga, majelis ta'lim. Pulang kita membaca Al-Quran, bahagian daripada jalan ke surga. Lalu kita tidur, bangun, sholat tahajud di malam hari, jalan ke surga. Membaca Al-Quran di malam hari, jalan ke surga. Berdoa, bermunajat kepada Allah di malam hari, jalan ke surga. Menghafal Al-Quran, jalan ke surga. Menghafal hadis Nabi, jalan ke surga. Beristighfar, ada lagi istighfar di ayat yang berikutnya, jalan ke surga. Ronda, keliling. Siapa tahu ada tetangga-tetangga kita yang membutuhkan bantuan, jalan ke surga.
Ronda jam 2 malam, jam 3 malam tanpa dibayar orang. Siapa tahu ada rumah tetangga kita yang ada orang berniat jahat, kita bisa menghadang itu, jalan ke surga. Itu dilakukan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dilakukan Abu Bakar, itu dilakukan Umar. Nabi malam-malam keliling di kota Madinah, melihat apalagi yang dibutuhkan rakyat, apalagi yang dibutuhkan masyarakat. Ketika itulah Rasulullah mendengar Abu Bakar sholat tahajud. Tapi Abu Bakar suaranya terlalu pelan. Ketika itulah Rasulullah mendengar Umar sholat tahajud. Tapi suaranya kenceng. Esok paginya Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, tinggikan lagi suaramu. Lalu berkata kepada Umar, wahai Umar, pelankan lagi suaramu. Sholat tahajud itu suara di tengah-tengah, tidak rendah dan tidak tinggi. Namun kalau zaman kita sekarang Pak, kita keliling malam, ketemu itu lagi nonton bola. Ketika itu ketemu itu lagi main domino. Paling kita katakan, jangan nonton bola ya. Jangan main domino. Jarang lagi untuk, sholat tahajudmu kurangi suaramu, itu jarang. Malam hari orang banyak berbuat maksiat. Kalau orang-orang yang ingin serius ke surga, Allah mengatakan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Di malam hari mereka sedikit, mereka ambil jatah untuk tidur mereka sedikit di malam hari. Dari 8 jam mungkin mereka hanya mengambil 3 jam, mengambil 4 jam maksimal. Setelah itu mereka isi dengan ketaatan kepada Allah. Mungkin ada yang hanya 2,5 jam tidur malamnya. Sisanya untuk beribadah kepada Allah. Mulai dari belajar, memurojaah hafalan Al-Quran, menghafal hafalan baru, menghafal hafalan hadis, memurojaah hafalan hadis, membaca buku agama, membaca Al-Quran, membaca tafsir, mendengarkan tausiah agama. Dan tentu tidak lupa sholat tahajudnya. Ini jalan ke surga. Kalau orientasi hidup kita ke surga, kita harus mengejar jalan-jalan yang seperti ini. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka adalah orang-orang yang beristighfar. Waktu sahur adalah waktu-waktu sebelum masuknya waktu sholat subuh. Jadi ciri-ciri penduduk surga, ciri-ciri orang orientasinya hidupnya adalah surga. Sebelum sahur mereka isi waktu mereka dengan beristighfar, beristighfar dan beristighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan yang pernah mereka lakukan. Akan dosa dan kesalahan yang mungkin akan mereka lakukan. Ini menunjukkan keutamaan istighfar di waktu sahur. Jadi umat Islam yang benar-benar mau ke surga itu sebelum subuh udah bangun. Sebelum subuh apa? Udah bangun. Orang yang orientasinya hidup ke surga, nggak ada yang bangun itu azan subuh. Sebelum subuh harus sudah bangun. Karena mereka harus mengisi waktu sahur mereka dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan yang sangat menggunung yang pernah kita lakukan. Kalau kita review biografi kita ke belakang, betapa banyak kesalahan yang telah kita lakukan kepada Allah. Betapa banyak dosa yang pernah kita ukir dalam kehidupan kita. Dosa melalui mata, dosa melalui telinga, dosa melalui lidah, dosa melalui tangan, dosa melalui kaki, dosa melalui kulit, dosa melalui hidung, dosa melalui hati. Wah, sudah tidak terhitung dosa yang kita lakukan. Semua manusia tanpa terkecuali. Siapapun yang berbicara, siapapun yang hidup di permukaan bumi sekarang ini adalah orang yang pernah bergelimang dengan dosa dan maksiat tanpa terkecuali. Oleh karena itu, orang yang serius mau ke surga, menjelang waktu subuh mereka sudah bangun dan mereka tidak lagi tidur. Mereka isi waktu mereka dengan beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan itu. Mau ke surga, sudah mengisi waktu sebelum subuh dengan istighfar, tapi katanya mau ke surga. Ini jalannya Pak, ini jalannya ke surga itu. Jalan kanan. Kalau surga itu adalah Ciputat, ini jalan kanannya. Jalurnya ke sana. Isi waktu kita sebelum subuh dengan istighfar. Perbanyak istighfar di waktu sahur. Karena waktu sahur adalah waktu yang penuh dengan berkah. Oleh karena itu ketika mau berpuasa, sangat dianjurkan untuk bersantap sahur.
Tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Bersantap sahurlah kalian, makan di waktu sahur karena waktu sahur itu penuh dengan berkah. Bagaimana mungkin dia akan mengatakan dia mau ke surga dan ingin ke surga kalau bangunnya setengah jam setelah azan berkumandang? Bagaimana mungkin? Takut-takutnya nanti malah masuk ke dalam firman Allah, fawailun lil musallin. Celaka orang-orang yang salat. Orang salat yang bagaimana? Alladzina hum an salatihim sahun, lalai di dalam salat. Enggak perhatian di dalam salat. Waktunya lalai. Apanya juga lalai, wudunya juga lalai. Wailun lil aqabi minan nar. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Celaka tumit-tumit yang sudah berwuduk namun tidak terkena air. Neraka untuk tumit-tumit yang berwuduk namun yang tidak terkena air. Banyak kita lihat kaum muslimin ketika wuduk, terutama pakai keran itu cuma tendang, selesai. 3 kali. Pakai kaki kiri, tendang, selesai. Dan mana kita perhatikan dengan seksama, itu bahagian tumit, terutama setelah mata kaki yang lekukan itu tidak terkena air. Ada yang segini, tergantung bagaimana tendangannya. Orang yang berwudu saja masih ke neraka, Pak. Kalau bagian tumitnya tidak dia seriuskan terkena sentuhan air wudu atau tidak. Bagaimana orang yang tidak wudu sama sekali? Bagaimana orang yang tidak sholat subuh sama sekali? Ngaku ke surga, mau ke surga, nggak salah. Betapa banyak di Indonesia ini orang yang hidup yang tidak sholat subuh. Ketika ditanya mau kemana? Mau ke surga. Nggak salah. Yang wudhu saja ke neraka. Yang wudhu yang tidak benar yang saya maksud. Yang wudhunya tendang-tendang aja tuh. Coba sekali-kali antum nongkrong di tempat wudhu, serius melihat wudhunya kaum muslimin. Perhatikan. Demi Allah, hampir setiap hari antum akan melihat orang yang wudhunya itu hanya tendang-tendang aja. Nggak memperhatikan lekukan yang ada di setelah mata kaki. Dan itu kawasan yang paling sering tidak terkena air wudhu bagi orang yang tidak serius dalam berwudhu. Belum lagi khusyuknya. Baru dianggap orang yang sholat itu ke surga adalah alladzina hum fi salatihim khasyun. Kalau di wudhu saja sudah kena, bagaimana lagi di dalam sholat? Baik. Subuh. Sebelum subuh adalah waktu untuk orang-orang yang mengejar surga dengan istighfar. Maka kalau orientasi hidup kita adalah surga, sempurnakan. Dengan menempuh jalan-jalan ke surga. Dengan cara sebelum subuh sudah bangun. Kalau kita membiasakan tidur di awal malam, insya Allah untuk bangun di akhir malam itu tidak berat. Cuman permasalahan kita membiasakan atau terjerat dalam kebiasaan yang salah, yang mungkin itu juga campur tangan syaitan untuk membiasakan yang salah. Kita malas tidur di awal malam. Dan televisi menawarkan acara yang sangat menarik di awal malam itu. Bioskop-bioskopnya mulai berdatangan. Jangan. Kalau serius ingin bangun di akhir malam, harus serius tidur di awal malam. Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik di dalam hadis yang sahih Imam Bukhari dan Muslim, la yuhibbun nauma ba'daha wa la yuhibbul haditha ba'daha. Rasulullah SAW tidak suka tidur sebelum Isya dan tidak suka ngomong-ngomong setelah Isya. Enggak suka. Kalau tidak ada hal yang urgen, kalau tidak ada hal yang penting setelah Isya, Rasulullah tidur. Makanya saya katakan tadi, listrik ini punya pengaruh jahat dalam hidup kita.
Disebabkan ada listrik, ada TV. Disebabkan ada listrik, ada internet. Zaman dulu orang nggak ada TV, nggak ada internet, habis. Isya pergi kita ke kampung yang belum ada listrik, mungkin masih bertemu kampung-kampung yang belum ada listrik. Coba pergi ke sana. Habis Isya penduduknya itu rekut, sudah tidur. Nanti jam 3:30 mereka bangun. Persis pada saat ayam jantan berkokok mereka sudah bangun. Ayam saja bangun itu waktu sahur, Pak. Apa? Ayam saja bangun waktu sahur. Melihat malaikat-malaikat berdatangan di waktu sahur. Kalau kalian mendengar di malam hari suara ayam jantan berkokok, maka mereka telah melihat malaikat. Kalau kalian mendengar anjing di malam hari menggonggong, maka melihat syaitan, jin, yang sering kita sebut hantu. Maka kalau ingin melazimkan istighfar sebelum subuh, lazimkan tidur di awal malam. Itu ciri penduduk surga. Tidak mau begadang, tidak hobi begadang. Setelah Isya itu maunya tidur. Bukan nonton tukang bubur naik haji. Ya. Ceritanya naik haji ini. Ternyata setelah kita nonton naik haji nggak tahajud. Belum lagi aurat wanitanya, belum wanita yang bukan mahram bersalaman, belum wanita yang bukan mahram tidur sekamar. Walaupun dalam film, ternyata ada didikan-didikan yang tidak baik. Itu baru cerita tukang bubur naik haji. Bagaimana kalau cerita orang kafir sekalian gitu? Akan terjadi cerita perzinaan, hubungan di luar nikah, perselingkuhan. Dan itu mendidik kita untuk berbuat maksiat menuju jalan neraka. Hati-hati. Kalau hidup kita memang ingin ke surga, orientasi hidup kita ke surga, hati-hati. Di zaman kita berat, tidak gampang untuk membuktikan bahwa kita mau ke surga. Makanya penduduk surga di akhir zaman itu minim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka ada hak yang tertentu untuk orang-orang yang datang meminta dan orang-orang yang tidak meminta-minta. Ini jalan ke surga berikutnya, wahai orang-orang yang orientasi hidupnya adalah surga. Wahai orang-orang yang mengatakan dia mau ke surga, orientasi hidup berikutnya, ciri-ciri jalan ke surga berikutnya adalah orang yang rajin berinfak dan rajin bersedekah. Orang yang mau ke surga harus menjadi orang yang dermawan. Bakhil bukan jalan ke surga. Bakhil, bin kikir, bin medit, bin apa lagi? Kedukut, apa? Bin pelit. Itu jalan ke neraka itu. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra, jalan ke neraka. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, jalan ke surga. A'ta, jalan ke surga. Bakhila, jalan ke neraka. Hati-hati. Kalau memang kita ingin ke surga, kalau orientasi kita memang surga, harus menjadi orang yang dermawan. Infakkan harta. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Infakkan sebahagian daripada yang kami rezekikan kepada kamu, kata Allah, sebelum datangnya kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Jangan ketika kematian sudah mau datang baru berkata Rabbi, Rabbi, Rabbku, Rabbku. Undurkan sedikit waktu. Saya ingin bersedekah. Enggak. La yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Jangan ketika mau mati baru kemudian berpikir mau infak. Jangan, infakkan sebelum kematian datang. Jadi ciri penduduk surga adalah rajin bersedekah, rajin berinfak, dermawan.
Dan kedermawanan yang paling hebat, kedermawannya para Ansar. Kedermawannya para Ansar yang Allah abadikan di dalam Al-Quran surat Al-Hashr. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim. Ini dia. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain daripada diri mereka. Walaupun mereka sebenarnya pahit juga hidupnya, tapi tetap mendahulukan saudara-saudaranya dibanding diri mereka sendiri. Wa may yuqa syuhha nafsi. Barang siapa yang terpelihara daripada kebakhilan dirinya sendiri, fa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Beruntung masuk ke surga. Ansar begitu melihat Muhajirin datang, sini. Rumahku ada 2, satu ini, satu ini. Silahkan kamu pilih yang mana, itu untuk kamu. Yang satu yang tidak kamu pilih untuk saya. Allahu Akbar. Sini, sini. Saya punya kebun 4. Saya punya kebun 4. Oh, 1, no 2, no 3, no 4. Silahkan kamu masuk kebun. Lihat-lihat dalamnya. Pilih yang terbaik menurut kamu 2, ambil. Sisanya buat saya. La ilaha illallah. Ini Ansar, Pak. Cucu-cucu Ansar itu sampai sekarang masih punya kedermawanan yang luar biasa. Ramadan, tidak ada dunia sehebat Madinah. Bagi yang pernah ke Madinah di bulan Ramadan, dia melihat bagaimana cucu-cucu Ansar itu berbuat di kota Madinah. Yang pernah ke Madinah, masuk toilet di bawah, ditungguin sedang wudhu. Selesai wudhu digandeng tangannya. Ta'al ya Syekh, aftir ma'ana. Sini, buka dengan kami. Digandeng tangannya sampai masuk masjid, sampai duduk di tempat dia membentangkan sufrah, dia keluar lagi cari yang lain. Itu cucu-cucu Ansar sampai sekarang masih luar biasa. Mekah kalah jauh. Kecuali kedermawanan. Di kota Madinah, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Orang mau ke surga itu harus dermawan. Suatu hari Umar radhiyallahu taala anhu ingin mengalahkan kedermawanan Abu Bakar di perang Tabuk. Rasulullah mengumumkan membutuhkan sumbangan dana karena persediaan Baitul Mal sedang minim. Maka kaum muslimin berlomba-lomba bersedekah di kota Madinah. Berkata Umar, pada hari ini aku ingin mengalahkan Abu Bakar. Berpacu-pacu ingin mencari surga Allah, mengejar surga Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Umar pulang ke rumah. Diambilnya setengah hartanya yang ada, diserahkan kepada Rasul. Wahai Rasul, ini setengah hartaku yang ada. Ini setengah hartaku yang ada, wahai Rasul. Ngomongnya enak Pak setengah itu Pak. Prakteknya antum coba. Antum tahu isi rekening antum sekarang? Tahu. Anak nggak tahu berapa isi rekening antum sekarang. Tapi antum tahu. Bayangkan setengahnya antum ambil, antum infakkan ke anak untuk bangun masjid. Bukan ke anak juga nggak apa-apa. Yang penting untuk bangun masjid. Coba, nggak mudah itu. Ambil uang di rekening setengah yang ada di rekening. Di rekening itu ada 5 miliar, berarti 2,5 miliar. Pulang ke rumah, uang cash di rumah ada berapa? 500 juta, ambil setengahnya. Emas kita yang kita punya yang sedang disimpan istri kita ada berapa? Berapa kilo? 5, ambil 2,5 kilonya. Serahkan semua kepada panitia masjid yang sedang membangun Islamic Center. Nih, demi mengharapkan surga Allah, setengah dari hartaku yang ada. Enggak gampang Pak. Kelas-kelas kita mah belum bisa segitu-segituan. Itu kelasnya Umar. Kelasnya Umar bin Khattab. Enggak gampang, setengah harta itu enggak gampang. Berdoalah kepada Allah sebelum kita wafat, kita mampu berinfak setengah harta kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Minimal sekali seumur hidup. Kita mengambil harta kita dan membaginya menjadi 2, setengahnya kita infakkan di jalan Allah.
setengahnya untuk persiapan kita dan anak-anak. Kita mayoritas ketika berinfak cari angka yang paling minim. Buka dompet, mana yang paling minim itu yang keluar. Cobalah sedikit dirubah, angka yang paling maksimal keluarkan. Kan tidak merubah angka rekening kan? Nggak merubah angka rekening kok. Buka dompet, ambil angka yang paling maksimal. Apa yang ada di situ? Ada uang 5.000, ada uang 10.000, ada uang 50.000, 20.000, 100.000. Yang maksimal yang mana? 100.000. Ambil yang 100.000 yang merah itu, Soekarno Hatta. Ceng. Itu tidak merubah angka rekening insya Allah. Dan tidak merubah kas. Tetapi permasalahannya kita, afwan, kita sudah banyak yang kikir. Kedermawanan itu sudah hilang. Setelah berinfak setengah harta, Umar menanti apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Dan dia yakin sekali mampu mengalahkan Abu Bakar ketika itu. Tak lama Abu Bakar datang. Diperhatikan oleh Umar, dia yakin hari ini saya menang, saya mengalahkan Abu Bakar. Karena saya telah mengerjakan hal yang luar biasa. Ternyata kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, ini semua hartaku yang ada. Semua hartaku yang ada. Tahu kita arti semua hartaku yang ada? Bisa kita sembahkan semua harta kita yang ada untuk Allah dan hari akhirat. Berdoalah kepada Allah. Kita serius dalam keinginan kita untuk mencari surga Allah. Di dalam sholat imam tadi dari imam kita telah mendengarkan kisah dua orang penduduk surga. Maryam bintu Imran dengan putranya Isa ibnu Maryam. Perjalanan ke surga diisi di dunia dengan sesuatu yang sangat pahit. Dituduh berzina. Itulah penderitaan Maryam al-Batul. Beruntunglah mereka menjadi manusia-manusia yang diakui Allah dan direkomendasi menjadi penduduk surga. Walau kepedihan yang telah mereka derita di dunia. Semoga kita bisa bertemu dengan mereka di surga Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka ada hak-hak yang jelas untuk orang yang meminta-minta. Berarti orang yang meminta-minta datang kepada kita di permukaan bumi ini, kita beri. Bukan kita curigai. Hati-hati. Kita sudah mulai dididik oleh manusia sekarang untuk mencurigai orang yang datang meminta-minta. Sementara Allah menyuruh kita memberi. Berbagai macam berita, peminta-minta itu ternyata orang kaya. Peminta-minta itu ternyata punya istana gedung, rumah mewah. Itu paling satu dari 1.000.000 peminta-minta. Tidaklah itu akan kita jadikan hukum umum, hukum mayoritas. Sehingga akhirnya membuat kita tidak mau mengeluarkan uang kita untuk para peminta. Toh yang kita keluarkan untuk peminta pun mayoritasnya tidak banyak. Sepertinya antum belum pernah memberi peminta-minta di jalan itu 50.000. Pernah belum? Ya paling 10.000. Mungkin ya, anak bersuuzon atau berhusnuzon, anak nggak paham ya. Ya kalau hanya 2.000, 3.000, 5.000, nggak perlulah bersuuzon. Tapi kalau antum mau memberi 1 juta peminta-minta di perapatan jalan, baru antum perlu seleksi ini orang benar tidak, serius tidak, benar-benar cacat tidak. Tapi kalau 1.000, 2.000 nggak perlu suuzon, udah kasih aja. Toh yang antum beri cuma 2.000. Fa'amma sa'ila fala tanhar. Orang yang datang meminta-minta, jangan kau hardik. Begitu Allah tabaraka wa taala menyuruh kita.
Kadang-kadang kita kesal. Udah sana. Nggak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh orang yang sudah jatuh itu kita injak. Dia kalau tidak jatuh tidak meminta-minta. Jangan lagi diinjak lebih daripada itu. Walaupun sebenarnya meminta-minta itu bukan pekerjaan yang baik. Namun dari sisi kita tidak boleh menghardik mereka. Dari sisi mereka dianjurkan untuk jangan meminta-minta. Lebih baik mencari kayu bakar dan menjualnya daripada meminta-minta. Dan ada bahaya menjadi pengemis. Barang siapa yang hidupnya meminta-minta, kata Nabi SAW, ya'ti yaumal qiyamah wa laysa fi wajhi muz'atu lahmin. Di wajahnya tidak ada lagi sepotong daging pun. Orang yang datang di akhirat nanti hanya tengkorak saja, nggak ada daging. Itu indikasi peminta-minta di dunia. Namun berlepas dari semua itu, kalau kitanya, dari sisi kitanya, jangan abaikan, jangan hardik, jangan injak lagi mereka. Mereka sudah rendah. Kemudian disuruh kita untuk memperhatikan orang yang butuh bantuan namun tidak mau meminta-minta. Al-mahrum. Jangan kita itu menjadi orang bakhil, baru orang minta baru kita kasih. Perhatikan orang yang butuh namun kemuliaan jiwanya membuat lidahnya keluh untuk mengatakan kepada saudaranya, saya butuh loh bantuan Anda itu. Dia mempunyai at-ta'affuf, ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Pasti kamu tahu dari indikasi-indikasi yang ada pada mereka. Mereka tidak akan meminta-minta kepada manusia dan tidak akan ngeyel kepada manusia, minta-minta kepada manusia. Mereka itu orangnya ta'affuf, menjaga kehormatan jiwanya, kehormatan dirinya, kehormatan jiwanya untuk tidak meminta-minta. Tapi mereka butuh. Mereka mengadu kepada Allah di dalam sholat tahajudnya dan tidak pernah mengadu kepada manusia. Kita harus tahu siapa saudara kita yang sedang membutuhkan uluran tangan kita, walau dia tidak pernah datang meminta-minta. Yang tidak pernah tahu itu, dia katakan oleh Allah di dalam Al-Quran, orang bodoh. Maaf, orang bodoh kata Allah di dalam Al-Quran. Saudaranya butuh, namun saudaranya malas meminta, tidak ingin meminta, tidak mau meminta, namun dia tidak pernah tahu. Sampai saudaranya datang meminta dulu baru dia tahu saudaranya butuh. Kata Allah di dalam Al-Quran, orang bodoh itu. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Orang-orang yang jahil mengira mereka itu orang kaya, orang yang tidak butuh. Minat ta'affuf, hanya karena mereka itu ta'affuf, tidak mau meminta-minta saja. Mereka butuh tapi mereka ta'affuf. Orang jahil mengira ini orang berpunya. Orang jahil mengira orang berpunya, aghnia. Tidak lagi meminta-minta dia. Orang berpunya, orang berkecukupan. Padahal tidak berkecukupan. Dia sebenarnya butuh, namun dia tidak mau meminta-minta. Orang bodoh menganggap dia orang yang berpunya. Allah katakan di dalam Al-Quran, ini bukan klaiman saya, afwan. Bukan klaiman Maududi Abdullah. Orang bodoh itu Allah yang mengatakan. Kita kalau tidak peduli kepada saudara kita yang membutuhkan, walau dia tidak meminta-minta, kita tidak tahu itu, tidak kita mencari mereka, kita dianggap oleh Allah di dalam Al-Quran, diklaim oleh Allah di dalam Al-Quran orang bodoh. Hati-hati. Jangan kita mentang-mentang punya harta pasang badan. Ayo, siapa yang datang meminta-minta saya kasih. Tidak. Bila perlu kita memberi orang fakir miskin, orang fakir miskin tidak tahu siapa yang memberinya. Itu bila perlu. Rahasiakan nama kita, biarlah kita di balik layar. Biarlah hanya Allah yang tahu. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, cucu daripada Ali bin Abi Talib, sekaligus cucu dari cicit daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak daripada Husain. Ketika dia wafat,
ditemukan di pundaknya ada bekas hitam, menghitam. Kulit-kulitnya itu menghitam. Dan kulit menghitam itu tidak terjadi kecuali kepada orang yang rajin mengangkat berat, memikul sesuatu yang berat-berat. Baru ada bekas efek menghitam karena sering panas, bergesekan dengan benda-benda berat. Orang bingung, ada apa ini? Ali bin Husain bin Ali ini, kenapa di pundaknya itu ada efek hitam? Dia ngangkat apa sih? Orang gak ada yang tahu. Dengan penuh tanda tanya orang menguburkan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Setelah sekian lama, orang fakir kota Madinah kehilangan lelaki misterius yang selalu membagikan makanan di malam hari, memakai penutup wajah. Mereka selalu mengintip di malam hari, siapa lelaki baik hati ini yang menggendong makanan, meletakkannya di rumah orang-orang fakir, di depan pintu mereka, lalu dia pergi. Tapi tidak pernah ketahuan. Listrik tidak ada, kondisi gelap gulita. Lelaki pun datang memakai penutup wajah. Setelah sekian lama, lelaki misterius itu tidak kunjung datang. Baru terbongkar rahasia, ternyata lelaki misterius itu adalah Ali bin Husain. Setelah dia terkubur, baru orang tahu amal solehnya. Ini yang kita jadikan pimpinan, ini yang kita jadikan suri tauladan. Kita ingin beramal, biarlah manusia tidak tahu apa amalan kita. Sehebat apapun kita sembunyikan itu dari manusia, kita tidak bisa menyembunyikan dari pandangan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Semakin kita menyembunyikan kita sebagai orang yang dermawan, semakin kedermawan itu akan indah di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang namanya berinfak itu lebih enak dan lebih lezat daripada orang itu tidak tahu siapa yang memberinya. In tukhfu sadaqati fa ni'mahi. Seandainya engkau sembunyikan sedekahmu, engkau diam-diam, tidak engkau beritahu siapa orang yang telah memberi, engkau sirkan sedekahmu, fa ni'mahi, itu adalah senikmat-nikmat sedekah. Baik, itu ciri penduduk surga. Berikutnya, wa fil ardi ayatun lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun. Di bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah untuk orang-orang yang yakin. Dan di dalam diri kalian sendiri, afala tubsirun, tidakkah kalian melihatnya? Ciri penduduk surga berikutnya adalah selalu bertafakkur akan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah di alam semesta. Tanda-tanda kebesaran Allah dan tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam kehidupan diri kita dan kehidupan kita di dunia ini. Selalu mengolah pikiran, mengasah otak untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah di dalam kehidupan yang terbentang ini. Tafakkur fi malakuti samawati wal ard. Berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Namun fikiran, tafakur yang akan membuahkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Adapun tafakur hanya yang akan mendatangkan gelar doktor, gelar profesor, kemudian enggak sholat, enggak ada artinya. Enggak ada artinya. Anda mendapatkan gelar doktor, Anda mendapatkan gelar profesor karena Anda tafakur. Tadabbur pohon, tadabbur gunung. Anda tidak sholat, nggak ada artinya. Anda ilmuwan, mendaratkan alat Anda di angkasa, di Mars, berhasil membawa batu Mars ke bumi, nggak ada artinya kalau Anda tidak sholat. Tafakur yang diinginkan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana
ma khalaqta hadza batila. Tafakur yang akan mendatangkan kepada kita pengakuan akan kemuliaan dan kehebatan Allah sang pencipta. Sembara berkata, Rabbana wahai Rabb kami, ma khalaqta hadza batila. Mustahil semua ini engkau ciptakan sia-sia. Ada rumput, tidak mungkin sia-sia engkau ciptakan rumput. Ada ilalang, tidak mungkin sia-sia engkau ciptakan ilalang. Itu baru rumput dan ilalang. Belum lagi buah-buahan yang penuh dengan manfaat. Belum lagi pepohonan yang menghiasi hutan. Penuh dengan hal-hal yang menjaga kestabilan alam. Ekosistem alam yang terjaga oleh hutan. Yang mulai itu dihancurkan oleh manusia sedikit demi sedikit dengan kerakusan mereka. Seperti yang terjadi di Pekanbaru dan sekitarnya. Sehingga berbulan-bulan kita sulit untuk menghirup oksigen di alam. Karena kerakusan mereka yang menghancurkan hutan. Menggantikannya dengan tanaman-tanaman yang menguntungkan duniawi mereka. Namun tafakur yang diinginkan Allah, tafakur yang melahirkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maha suci engkau ya Allah, jauhkan kami dari adab neraka-Mu. Wa fil sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada rezeki kalian dan apapun yang dijanjikan kepada kalian. Jadi penduduk surga berikutnya adalah selalu menggantungkan rezekinya di langit. Dan selalu menggantungkan cita-citanya di langit. Rezeki bukan di dunia wahai kaum muslimin. Walaupun kita membuka toko di dunia, rezeki bukan di bumi wahai kaum muslimin. Walaupun kita menjadi karyawan di bumi, rezeki itu datangnya dari langit. Wa fis sama'i rizqukum. Dari langit datangnya rezeki kalian. Dari Allah yang berada di atas arsy. Ia yang menurunkan rezeki kepada kita. Kepada Dia kita harus berharap, bukan kepada pimpinan perusahaan. Apalagi pimpinan perusahaan itu orang kafir. Kita tidak mungkin berharap dari mereka. Orang yang menggantungkan rezekinya ke Allah, dia tidak akan takut kepada orang yang ada di hadapannya. Karena dia tahu semua ini hanya perantara. Yang memberikan rezeki kepadanya Allah melalui perantara mereka. Saya tidak akan melanggar aturan yang memberikan rezeki. Hanya mendahulukan peraturan orang yang sebagai perantara. Nggak mungkin. Baik. Tanpa mempersingkat waktu, kita pindah kepada satu ayat berikutnya di dalam Al-Quran. Dua ayat berikutnya di dalam Al-Quran. Surat Ali Imran. Bicara tentang ciri-ciri penduduk surga. Kalau memang orientasi kita ingin ke surga, kita harus menempuh jalan ke surga. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran 134 dan 132 dan 133 dan 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegera kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan menuju surga yang luasnya adalah langit dan bumi. Surga itu telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Telah disediakan. Artinya surga sudah siap menanti orang-orang yang bertakwa. Sudah ada. Alladzina yunfiquna fis sarra. Apa ciri-ciri penduduk surga itu? Orang yang selalu berinfak pada saat-saat lapang. Wad-dharra, pada saat-saat sempit. Wal kadhimina al-ghaidha. Mereka adalah orang yang menahan emosi, tidak melampiaskan emosi. Wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ada 3 ciri penduduk surga di ayat ini. Yang pertama, yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka selalu berinfak, baik di waktu lapang atau di waktu sempit. Kedermawanan mereka tidak hanya ketika mereka dalam waktu lapang. Kedermawanan mereka tidak hanya ketika mereka menjadi orang kaya. Namun kedermawanan mereka dari waktu sempit, apalagi di waktu lapang, tetap dermawan. Sering kita dibuai oleh syaitan dengan kata-kata, nanti kalau sudah jadi orang kaya baru dermawan. Sekarang mah simpan, simpan dan simpan. Kalau itu yang terjadi, insya Allah ketika kita kaya pun akan simpan, simpan dan simpan.
Tidak akan jadi dermawan ketika jadi orang kaya. Karena memang sifat kedermawan itu tidak tergantung kaya dan tidak kaya. Sifat mau berbagi itu tidak tergantung kaya dan tidak kaya. Di dalam Sahih Bukhari ada seseorang mengetuk pintu Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ketika Aisyah membuka pintu, ternyata seorang wanita dengan 2 orang putri yang meminta-minta makan. Aisyah masuk rumah mencari apa makanan yang bisa diberikan untuk mereka. Aisyah tidak menemukan makanan apapun ada di rumah kecuali hanya 3 butir kurma. Allahu Akbar. Rumah Nabi kita, rumah Rasul kita, rumah manusia terbaik di permukaan bumi, rumah manusia paling kaya di permukaan bumi. Tak ada makanan di rumah itu yang bisa dimakan kecuali hanya 3 butir kurma. Kita memproklamirkan diri kita pencinta Rasul. Kita memproklamirkan diri kita orang yang mengikuti Rasul. Itu rumah orang yang kita cintai. Istrinya mencari makanan di rumah, tidak ada makanan di rumah kecuali hanya 3 butir kurma. Nggak ada makanan selain itu. Apakah Aisyah berpikir itu untuk saya? Tidak. Serta merta diambilnya 3 butir kurma itu radhiyallahu anha wa ardhaha. Diserahkannya kepada wanita itu. Yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Tetap bersedekah, tetap berinfak, tetap berderma di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Anda tidak bisa berderma dengan harta, berderma dengan tenaga. Bantu orang lain. Kedermawanan itu sifat. Bukan kaya atau tidak kaya baru kita bisa menjadi dermawan. Tidak. Maka menjadilah orang yang dermawan. Ini sudah bahasan kita tadi. Namun bahasan berikutnya adalah wal kaziminal ghaidha. Penduduk surga itu adalah orang yang menahan amarahnya, menahan emosinya. Sebagai manusia, tidak mungkin kita ini tidak pernah tersulut emosi, nggak mungkin. Apalagi di zaman kita sekarang. Banyak kejadian yang membuat kita emosi. Ciri penduduk surga, jangan lampiaskan emosi itu, tahan. Soal kita emosi tidak dosa. Karena emosi adalah fitrah. Soal kita sedih orang tua kita meninggal, itu tidak dosa. Soal kita menangis, itu tidak dosa. Karena sedih dan menangis itu adalah fitrah. Allah tidak akan memberikan kita dosa di saat kita sedang berjalan sesuai dengan fitrah kita. Baru kemudian dia dianggap dosa manakala telah melampaui fitrah. Dengan emosi kita mengumpat dan bercarut, itu dosa. Dengan emosi kita memukul dan menzolimi, menendang, itu dosa. Dengan emosi kita memecahkan, itu dosa. Bukan emosinya. Apa yang ada setelah emosi daripada hal-hal yang melampaui batas. Orang yang akan menjadi penduduk surga, ketika dia emosi, tersulut emosinya, dia tahan. Dia tidak lampiaskan dengan cara yang zalim. Itu ciri penduduk surga. Orang yang bisa biasa dan suka menahan emosi. Banyak Pak yang menyulut emosi Pak. Istri kita suka menyulut emosi. Betul kan Pak? Betul kan Pak? Bu, jangan lagi sulut emosi Bapak Bu. Nggak bagus menyulut emosi. Demikian juga sebaliknya, istri kita emosi gara-gara kita. Jangan lagi terbiasa menyulut emosi istri. Istri sedang di dapur lagi masak. Sendoknya udah baru tuh. Sama pisaunya udah baru. Kitchen setnya juga udah baru. Apa yang belum baru ya? Kayaknya istri yang belum baru. Marah tuh istri tuh. Hati-hati jangan suka menyulut emosi. Apalagi kejadiannya di dapur. Istri sedang pegang pisau. Bahaya itu Pak. Saat bergurau lain lagi ceritanya. Jadi intinya jangan suka menyulut emosi lah. Ya. Kalau tersulut emosi oleh anak, emosi oleh tetangga, emosi oleh murid, emosi oleh guru, emosi oleh orang yang di jalanan, sudah. Kaziminal ghaiz. Tahan emosi kita, jangan lampiaskan.
Emosi, anjing loh. Bukan ciri penduduk surga. Bukan ciri penduduk surga itu. Orang yang melampiaskan emosinya seperti itu bukan ciri penduduk surga. Bukan jalan ke surga. Kan sering tuh. Setan keluar, monyet keluar, anjing keluar. Intinya kebun binatang disebut semua. Ketika kita emosi. Dan akhirnya bisa kelahi, bisa macam-macam. Orang penduduk surga enggak. Wal afina 'anil nas. Ciri berikutnya suka memaafkan. Orang yang orientasi hidupnya ke surga selalu ingin memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya. Menjadi manusia pemaaf. Tidak menjadi manusia pendendam. Dalam kehidupan kita tidak mungkin kita tidak bersalah ke orang lain dan orang lain tidak bersalah kepada kita, itu enggak mungkin, mustahil. Sebagaimana orang lain bersalah kepada kita, kita juga harus akui kita juga bersalah ke orang lain. Islam mengajarkan cara menjadi penduduk surga. Kalau kita bersalah ke orang lain, kita yang minta maaf. Kalau orang bersalah kepada kita, berikan maaf. Ketika kita disuruh memberikan maaf kepada orang lain, Allah katakan, "Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum?" Allah, apakah kalian tidak mau Allah juga mengampunkan dosa kalian? Itu artinya apa? Kalau kita rajin memaafkan kesalahan orang kepada kita, Allah juga akan rajin memaafkan dosa dan kesalahan kita. Maka hiduplah menjadi manusia pemaaf. Kita sedikit di dalam ayat ini, Ali Imran 134, Allah katakan orang yang rajin berinfak, orang yang rajin menahan emosi dan pemaaf. Penyakit orang yang dermawan, suka emosian dan sulit memaafkan orang lain. Anda yang sudah rajin berinfak, dengarkan. Anda yang sudah rajin bersodakoh, dengarkan. Penyakit orang yang rajin berinfak, penyakit orang yang rajin sodakoh, pertama, suka emosi yang tidak terkontrol. Dua, sulit memaafkan kesalahan orang lain. Kalau ingin ke surga, sempurnakan jalan ke surga itu. Jangan hanya ambil infaknya saja, emosinya tidak diambil, menahan emosinya tidak diambil, pemaafnya tidak diambil. Sempurnakan jalan ke surga Anda. Anda rajin berinfak, harus rajin memaafkan orang lain, harus rajin menahan emosi. Mentang-mentang kita telah memberi karyawan, bukan seenaknya karyawan itu dimarah-marahi. Enggak. Mentang-mentang kita sudah memberi kepada tetangga dan orang-orang sekitar kita, bukan semaunya kita itu marah kepada mereka, petantang petenteng di hadapan mereka. Enggak. Penyakit orang yang rajin berinfak, emosinya banyak yang emosinya tidak terkontrol, banyak yang sulit memaafkan orang lain. Kalau Anda memang ingin ke surga, sempurnakan kedermawanan Anda dengan mudah memaafkan orang lain dan tidak melampiaskan emosi dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Ini jalan-jalan ke surga. Kembali kita kepada awal pembicaraan kita. Mau surga, ada jalan-jalannya. Tempuh jalan-jalan itu. Dan apa yang telah kita bicarakan baru di dua ayat. Di dua posisi, dua tempat dari ayat Allah. Masih banyak cerita-cerita Allah dan indikasi ini di surga yang lainnya yang belum kita bicarakan. Dan semua itu jalan-jalan ke surga. Dan semua itu harus kita lengkapkan dalam hidup kita. Kalau memang kita serius, orientasi kita adalah apa? Surga. Belum lagi khusyuk di dalam sholat, belum lagi menjauhi dosa, belum lagi menjaga sholat. Walladzina hum ala sholatihim yuhafizun. Harus dijaga sholat itu. Nggak bisa sholat itu sekenanya, nggak bisa. Dijaga. Dijaga bacaannya, dijaga kesempurnaan rukunya, kesempurnaan sujudnya, kesempurnaan tumakninahnya, kesempurnaan bacaannya, kesempurnaan waktunya, dijaga. Jadi banyak sekali jalan ke surga, banyak sekali jalan-jalan menuju surga yang Allah terangkan di dalam Al-Quran, yang baru kita bicarakan baru di dua tempat di dalam Al-Quran. Satu di dalam surat Az-Zariyat, satu di dalam surat Ali Imran. Masih banyak yang lain yang tidak mungkin kita bicarakan satu persatu. Kalau memang orientasi hidup kita adalah surga Allah, tolong buktikan. Buktikan dengan amal bahwa kita memang ingin ke surga. Tunjukkan kepada Allah, tidak perlu kepada manusia. Ya Allah, saya memang ingin surgamu. Ini buktinya.
Saya infakkan setengah dari harta saya mengharapkan ridho-Mu ya Allah. Saya maafkan orang yang berbuat salah kepada saya demi mengharapkan surga-Mu ya Rabbi. Begitu. Kalau ingin serius ke surga, begitu caranya. Ingin orientasi kita benar-benar surga, tidak bisa di lisan. Tidak bisa di lisan, wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimat. Gak bisa. Hanya lisan saja ke surga, lalu kita ke surga. Enak banget ke surga. Cuma pakai lisan. Mudah-mudahan benar-benar orientasi kita itu surga yang serius. Sehingga tidak hanya di lisan. Dalam amalan sehari-hari kita tunjukkan kepada Allah bahwa kita memang ingin surganya dengan menempuh jalan-jalan yang akan mengantarkan kita kemana? Surga. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasuli Muhammad. Kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan kaum muslimin dan muslimat. Silahkan bagi yang telah menulis pertanyaannya, seandainya kita tahu jawabannya kita akan jawab, insyaallah. Kalau kita tidak tahu kita akan katakan Allahu a'lam. Jazakallah khair. Bisa tolong satu panitia di bawah ngumpul dulu. Karena saya harus ngumpul, saya harus susun, saya harus baca, saya harus jawab, susah juga sih. Iya, tolong dikumpul dulu, disusun dulu, nanti serahkan ke atas. Tadi minuman ada di sebelah kiri. Saya sengaja pindahkan ke kanan. Karena identitas penduduk surga itu minumannya ada di sebelah kanannya. Identitas penduduk surga minumannya ada di sebelah kanannya. Karena mereka akan minum dengan tangan kanan, maka posisi minum mereka harus di sebelah kanan. Ingat, orang-orang sekarang mendidik minuman kita di sebelah kiri kita. Karena dia ingin mendidik kita minum pakai tangan kiri. Minum tangan kiri bukan indikasi penduduk surga. Indikasi penduduk surga minum pakai tangan kanan. Karena Nabi kita SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar, "Idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza syariba falyashrab bi yaminihi, fa inna syaitana yakulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi." Apabila kalian makan, maka makanlah pakai tangan kanan. Apabila kalian minum, maka minumlah pakai tangan kanan. Karena hanya syaitan yang makan pakai tangan kanan dan minum pakai tangan karena syaitan yang hanya makan pakai tangan kiri dan minum pakai tangan kiri. Yang makan pakai tangan kiri, yang minum pakai tangan kiri syaitan. Begitu kata Nabi kita tercinta. Syaitan itu siapa? Orang yang jauh dari rahmat Allah. Bisa jin, bisa manusia. Maka yang minum pakai tangan kanan, makan pakai tangan kanan itu manusia. Yang tidak syaitan. Makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri itu syaitan. Kalau makan pakai tangan kiri, makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kiri, bukan saya yang jawab ya, antum yang jawab. Istri saya suka emosian Ustadz. Kalau tidak dilampiaskan katanya kepalanya pusing. Mohon nasihatnya Ustadz. Mantap. Kasihan suaminya. Tahu apa itu sabar? Sabar itu adalah Anda punya sifat sabar sehingga Anda tidak emosi. Itu dia sabar. Sabar itu sesuatu yang ada di dalam hati kita, yang ketika masalah datang memicu emosi, kita tidak emosi. Itulah sabar. Namun begitu emosi kita terpicu, terpacu, tersulut, kita menahannya, itu bukan sabar namanya. Itu kazmul ghaiz. Itu yang ayat yang kita bacakan dalam surah Ali Imran tadi. Menahan amarah, itu bab lain, itu bukan bab sabar. Bab kazmul ghaiz, bab menahan emosi. Supaya tidak pusing, harus sabar. Kalau Anda sabar, emosi Anda tidak tersulut.
Ketika emosi tidak tersulut, Anda tidak perlu setiap hari kazmul ghaiz. Setiap 3 kali dalam seminggu kazmul ghaiz. Karena kazmul ghaiz itu hanya boleh sekali-kali. Kalau sering, memang insya Allah tensinya naik gitu. Pusing dibuatnya. Maka yang namanya sabar itu adalah menyiapkan sabar, sehingga ketika masalah yang memicu emosi datang, kita tidak terpicu emosi kita, karena kita sabar. Tiba-tiba dari belakang mobil orang atrek, tek, kena mobil kita. Kita orang sabar, nggak emosi. Kita cuma bilang, mas hati-hati mas, atrek mas, ngelihat dong kaca spion. Tuh, itu orang sabar tuh Pak. Harusnya emosi dia, ya toh? Harusnya emosi. Saya pernah suatu hari pakai mobil, orang atrek. Kita di belakang dia persis, atrek, nyenggol mobil kita, ada gores. Ya karena alhamdulillah saya waktu itu sabar, saya diam aja. Yang nggak sabar istri saya. Hai, lihat dong. Saya bilang udah. Kamu emosi pun ya sudah gitu juga. Saya turun dan mengata, dia orang itu minta maaf pak, nggak sengaja pak. Ya udah lain kali hati-hati. Jalan kita, perbaiki ke bengkel cuma 200.000. Ya daripada harus kelahi kan, mendingan keluar biaya 200.000, nggak ada masalah lah. Gitu kan? Daripada kemudian harus emosi, kemudian kita sakit kepala menahan emosi, mendingan keluar 200.000 nggak sakit kepala, kita sehat. Jadi begitu. Sabar itu adalah sesuatu sifat yang membuat orang itu sulit untuk tersulut emosinya, sulit. Karena dia orang yang sabar. Itu sabar yang paling penting. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam syarah beliau terhadap hadis sabar, la taghdab. Sabar yang paling penting itu adalah Anda siapkan sabar di dalam diri Anda sebelum masalah yang memicu emosi datang. Sudah ada sabarnya. Sehingga ketika masalah itu datang, Anda tidak emosi. Kalau setiap hari menekan dan menahan emosi itu rumit. Dan ini menunjukkan bahwa istri Anda tidak sabar. Maka didik dia untuk apa? Bersabar. Sabar itu punya korelasi yang sangat erat dengan takdir. Manakala terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, cepat-cepat hubungkan antara kejadian itu dengan takdir. Ini sudah ketentuan Allah. Ini sudah takdir Allah. Marah pun saya, dia tidak akan kembali kepada sedia kalanya. Anak-anak tanpa sengaja bermain-main, kesenggol tuh Gucci besar yang kita beli dulu di Hong Kong. Jatuh, pecah. Oh, sudah saatnya Gucci istimewa ini pecah. Memang sudah hari ini takdirnya dia untuk pecah. Kita pegang anak kita, nak awas. Udah, kamu di luar mainnya, jangan di dalam. Ini udah pecah Gucci mama yang paling berharga. Ketika mama pergi dengan papa di Maulan Madu, ini ke Hong Kong, udah pecah. Udah, jangan di luar, di luar main, di halaman sana dimain. Kita bersihkan. Kata anak kita, waduh mama saya baik hati. Coba kalau kita tidak kaitkan dengan takdir. Loh, itu Gucci, kamu tahu Gucci apa itu? Itu Gucci, jewer anak. Setelah anaknya kesakitan, berdarah ini, kena kuku mamanya yang tidak dipotong-potong. Mulai kasihan, aduh kasihan anak mama, aduh menyesal lagi. Itu orang emosi biasanya menyesal setelah dia emosi. Kata orang Arab, awalul ghadabi jununun wa akhiruhu nadamun. Awal dari emosi itu kayak orang gila, akhirnya penyesalan. Maka bersabarlah. Ikatkan selalu kejadian dengan Allah yang mentakdirkan kejadian. Nabi SAW selalu menasihati keluarganya dengan mengatakan, innahu law qaddara syai'un kana. Sesungguhnya segala sesuatu apabila telah ditakdirkan Allah terjadi, pasti terjadi.
Wallahu a'lam. Kenapa orang miskin lebih awal masuk surga dibanding orang kaya? Apa keistimewaan hidup miskin? Yang jelas keistimewaannya hisabnya nggak banyak. Itu jelas itu. Hisabnya tidak banyak. Mereka yang akan dihisab hanya 2,5 juta sebulan. Sementara yang akan dihisab dari kita 2,5 miliar. Tentu lama hisab kita. Itu jelas itu keutamaannya. Orang yang semakin sedikit hartanya di dunia, hisabnya di akhirat semakin ringan. Seorang musafir yang terlalu banyak membawa bekalnya akan kesulitan. Beda sama musafir yang tidak terlalu banyak membawa alat. Betul tidak? Kalau kita musafir, alat yang kita bawa 2 kontainer, itu lama ngurusnya, Pak. Setelah sampai di suatu tempat, 2 kontainer dibuka semua, yang tendanya, yang tempat masak, tempat barbeque-nya, tempat anunya disiapkan semua. Begitu selesai camping, itu ngurus 2 kontainer itu rumit. Tapi teman kita yang hanya bawa bundelan kecil yang bermanfaat untuk dia butuhkan untuk tidur saja, kemudian dia kemas sebentar berangkat. Ya toh? Jadi musafir terlalu banyak bawa harta, sulit. Kita hidup di dunia ini musafir. Pulang terlalu banyak bawa harta, sulit. Beda dengan musafir yang pulang membawa harta sedikit. Dan itu yang diprogramkan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin wafat tidak membawa dunia. Suatu hari Rasul kita sedang sakit. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi. Ketika sedang sakit beliau panggil Aisyah, "Wahai Aisyah, ambilkan di kamar ini, di tempat ini ada 18 dinar." Diambilkan oleh Aisyah. Lebih kurang 18 dinar. Diserahkan oleh Aisyah, oleh Rasul kepada Aisyah. Tolong bagi-bagikan wahai Aisyah 18 dinar ini. 1 dinar lebih kurang 4 gram emas kali 18. Setelah Rasulullah sehat dari sakit, Rasulullah bertanya, "Hal qasamti? Apakah emas dinar yang telah aku perintah bagi-bagi telah engkau bagi-bagikan?" "Belum wahai Rasul. Karena saya terlalu sibuk mengurus engkau, saya lupa membagikan emas itu, membagikan dinar itu." "Ambil mana? Ambil lagi emas itu wahai Aisyah. Mana dia emas itu?" Diambil oleh Aisyah. Dipegang oleh Rasul 18 dinar di tangan beliau dan berkata, "Apa nasib seorang nabi yang kalau seandainya dicabut nyawanya, emas ini masih ada dalam kepemilikannya?" Itu Rasul kita tercinta. Sehingga akhir hayat daripada Rasul kita tidak punya apa-apa. Bahkan untuk makan pun baju perang beliau sedang tergadai di tetangganya orang Yahudi. Saking tidak punya apa-apanya ketika pulang menghadap Allah. Ini bahasanya panjang, Pak. Bahasanya panjang. Maksud saya bahasanya panjang. Jangan kira umat Islam itu harus miskin. Bukan itu bahasannya. Bukan itu bahasannya. Islam tidak melarang kita kaya. Tetapi camkan di dalam hati kita yang terbaik, yang paling afdol yang dilakukan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam punya umat yang kaya. Ada Utsman, ada Abdurrahman bin Auf. Dan ada yang kaya lain termasuk Abu Bakar juga termasuk orang kaya. Namun yang terbaik adalah apa yang dilakukan Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Pulang tidak punya bawa apa-apa supaya hisabnya ringan. Wallahu a'lam bishawab. Setiap Jumat pagi ada ibu-ibu yang terlihat miskin menaruh mangkok di depannya supaya ibu-ibu lain iba lalu menaruh uang di mangkok tersebut. Seorang ibu tersebut sudah lebih daripada 3 tahun melakukannya di depan kantor saya. Melihat kondisi dia cukup sehat, apa yang sebaiknya saya lakukan untuknya? Apakah harus setiap bertemu infak atau tidak sama sekali? Karena seolah-olah ibu itu menjadikan profesinya sebagai peminta-minta. Sebenarnya tadi sudah kita jawab.
Kita mau ngasih ibu itu berapa? 2.000, ya kasih aja. Dan tidak perlu ibu itu diinterogasi dulu kalau kita hanya mau memberi 2.000. Tapi kalau kita mau memberi 2 juta, itu perlu ibu itu diinterogasi. Bu, sini bu. Ini. Bu, sebenarnya tinggal di mana sih bu? Di sini. Anak ibu berapa? Boleh nggak saya datang ke rumah ibu? Ibu punya handphone bu? Punya. Ada kameranya. Coba lihat, ada rumah ibu seperti apa? Ya kan boleh jadi pengemis sekarang juga handphone kameranya, kan handphone kamera sekarang 300.000 dapat, 400.000 dapat handphone kamera, kan tidak mesti harus mahal sekarang handphone kamera. Oh benar bu ya. Oh ini jadi ibu benar-benar miskin ya? Ya, baik bu, ini 2.000. Ya percuma. Ngapain interogasi kalau cuma 2.000? Kalau mau interogasi paling tidak 500.000 lah, 300.000. Jadi sang ibu itu juga puas diinterogasi, ya, merasa dicurigai, namun dia berhasil menegakkan argumentasinya bahwa dia memang orang miskin. Lalu dia dapat 200.000, 300.000 dari kita. Setelah interogasi setengah jam kasih cuma 5.000. Ibu itu mikir, dasar interogasinya panjang dapatnya cuma 2.000. Gitu. Kalau kita ingin memberi ya beri saja. Kalau dia kemudian memanfaatkan itu dengan jalan yang salah, dosa dia dan bukan menghilangkan pahala kita. Tapi kalau kita ingin berbuat baik, ada cara lain. Bu, mau nggak ibu? Tidak meminta-minta lagi, saya beri kerjaan. Kita kadang jangan hanya pandai menyalahkan orang dan tidak mau memberikan solusi orang. Sering kita itu hanya menyalahkan. Sementara kita tidak memikirkan solusi untuk orang yang kita salahkan. Oke, kita tidak setuju dia jadi peminta-minta. Apa solusi yang kita berikan kepadanya? Apa tawaran kita untuk memberikan pekerjaan tetap kepadanya? Ada? Kalau tidak ada, diamlah. Jangan banyak ngomong, kasih aja. Ya, kita nggak berikan solusi kok. Kita nggak punya solusi, kita nggak punya lowongan pekerjaan untuk dia. Dan seperti itu kita, dan seperti itu orang-orang sekantor dengan kita, jumlahnya ada 500 orang. Tak ada seorang pun yang memikirkan solusi untuk ibu yang miskin itu. Kalau tidak ada seorang pun dari 500 kaum muslimin yang ada di kantor itu memikirkan solusi, ya wajar aja ibu itu sudah 3 tahun masih jadi pengemis. Itu dari sisi kita. Kalau kita bicara sisi kita, dari sisi kitanya. Tapi kalau Islam bicara sisi daripada pengemisnya, Islam melarang jangan meminta-minta, jangan meminta-minta, jangan meminta-minta. Jadi stabil, Pak. Kita disuruh memperhatikan, yang tinggi disuruh di tengah-tengah memperhatikan, yang rendah disuruh naik, jangan mengemis. Bertemu di tengah-tengah, stabil dunia ini. Wallahu ta'ala alam. Apa hukumnya memberi kepada pengamen, boleh atau tidak? Kalau saya sih belum pernah kasih sampai sekarang. Kalau saya ya belum pernah ngasih. Kenapa? Mohon maaf, mungkin berbeda sebagian kita di masjid ini. Kalau saya pribadi melihat dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran, dalil yang ada di dalam hadis, meyakini nyanyi itu haram. Kalau saya pribadi meyakininya haram. Demikian juga fatwa para ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, semua mengharamkan nyanyian. Maka saya tidak mau mengasih pengamen. Yang mau ikut saya silahkan, yang mau tidak ikut ya silahkan juga. Bagaimana cara Anda memberikan nasihat dan bersikap kepada suami Anda yang sering lalai dalam ibadah dan meremehkan perkara yang dapat menjerumuskan dia ke dalam dosa, seperti kurangnya dia dalam pandai memilih teman main dan teman bergaul. Ana sayang dengan dia, Ustadz. Apa yang harus Ana lakukan sebagai istri yang solehah? Masya Allah. Ini pandai bermain kata supaya suaminya kita nasihati. Nggak apa-apa, bagus. Wahai suami yang diminta oleh istrinya, saya menasihati suami itu.
Apa Pak? Hah? Nggak ada di sini Pak. Kok Bapak tahu? Wahai para suami yang sekira-kira seperti itulah kasusnya dengan istrinya. Ada? Nggak ada juga? Banyak. Ya udahlah. Kalau nggak ada di sini rekaman nanti mudah-mudahan ketemu orangnya. Istri Anda prihatin dengan Anda yang tidak pandai memilih teman bergaul. Dan apa yang dikhawatirkan istri Anda itu benar. Karena Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang akan persis dengan agama teman baiknya, teman karibnya, teman akrabnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah kalian memperhatikan siapa yang dia jadikan teman karib, teman akrab. Teman punya pengaruh yang lebih hebat daripada orang tua. Khusus di zaman kita sekarang. Kita bisa lebih senang dengan teman dibanding duduk di dekat orang tua kita sendiri. Dan itu salah satu kesalahan kita di zaman sekarang. Kita lebih enjoy duduk bersama teman dibanding duduk dengan orang tua. Itu bahagian daripada kedurhakaan kita kepada orang tua kita di zaman sekarang. Wahai pencinta-pencinta surga, hendaknya Anda lebih suka duduk di dekat orang tua Anda dibanding di dekat teman Anda. Tapi begitulah pergaulan. Menghanyutkan orang-orang yang bergaul di dalam dunia pergaulan itu sehingga lupa orang tua. Kadang-kadang lupa istri, kadang-kadang lupa anak, kadang-kadang lupa surga, dan itu yang paling parah. Kalau Anda ingin mencari teman bergaul, cari teman bergaul yang akan membawa Anda ke surga Allah. Menyuruh Anda untuk sayang kepada istri, peduli kepada anak dan tanggung jawab kepada anak dan istri, dan berbakti kepada orang tua. Anda salah, teman Anda yang bergaul dengan Anda menasihati Anda untuk tidak salah. Itu teman bergaul yang harus dicari. Teman yang kalau Anda berbuat dosa dia tegur, walau Anda marah, dia tidak peduli Anda marah, ditegur. Anda mau berbuat dosa dia tarik tangan Anda, jangan, jangan, jangan. Itu sahabat yang sebenar-benarnya sahabat. Ketika Anda butuh dana, uangnya segera datang. Ketika Anda membutuhkan tenaga, dia datang dengan tenaganya. Anda membutuhkan seseorang yang menemani, dia datang dengan waktunya. Untuk bersama-sama Anda bergandengan tangan menegakkan hukum-hukum Allah, syariat Allah di permukaan bumi. Itu yang Anda pilih sebagai teman Anda. Wallahu alam. Bagaimana hukumnya orang yang suka berinfak dan sedekah tapi tidak sholat? Apakah infaknya diterima? Soal diterima atau tidak diterima, nanyanya bukan ke saya, ke Allah. Karena yang akan terima dan tidak terima itu siapa? Allah. Saya nggak tahu. Bukan urusan saya terima tidak terima kan? Namun pertanyaannya harus dirubah. Bagaimana ini? Soal bagaimana diterima atau tidak terima, saya nggak bisa jawab. Karena soal terima tidak terima itu urusan Allah, bukan urusan ustadz. Bagaimana ini? Jawabannya adalah ini orang mendahulukan ibadah sunat, tidak melakukan ibadah yang wajib. Ini namanya tertipu. Harusnya wajib dulu baru sunat. Biarlah tidak ada yang sunat, asal yang wajib ada. Dibanding ada yang sunat namun wajib tidak ada. Mendingan dia sholat walau tidak infak dan sedekah. Biarlah dia tidak infak dan sedekah. Karena infak dan sedekah itu hanya sunat. Biarlah dia tidak infak dan sedekah, yang penting dia sholat wajib. Orang sudah salah kaprah. Yang sunat dikerjakan, yang wajib ditinggalkan. Mau dibangun masjid ini, tapi yang dibangun atap dulu, tiang-tiangnya tidak dibangun. Gimana caranya? Itu.
Kalau tahu pun ada tiangnya, namun tiangnya kurang. Yang ada tiang puasa, yang ada tiang haji, yang ada tiang syahadat, tiang puasanya nggak ada, rapuh itu bangunan. Karena tiangnya tidak lengkap. Wallahu a'lam. Soal terima nggak terima urusan Allah. Apa kriteria minimum orang yang tepat untuk diberi? Apakah sholatnya atau ibadah lainnya? Kriteria orang yang tepat untuk diberi adalah orang yang butuh diberi. Orang yang butuh untuk diberi. Itu yang paling penting. Kemudian kalau ternyata orang yang kita beri itu adalah, ada dua pilihan, satunya orang yang rajin sholat, satunya orang yang tidak rajin sholat. Mungkin orang yang rajin sholat lebih afdol, mungkin lebih afdol, karena dengan kita beri dia semakin rajin sholatnya dan semacamnya, mungkin lebih afdol. Soal boleh atau tidak boleh memberikan orang yang tidak sholat, boleh. Rasul juga berinfak kepada orang kafir. Wallahu a'lam. Saya ingin melaksanakan pernikahan, namun ibu saya meminta saya untuk jenggot saya dipendekkan. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Afwan, kembali lagi saya katakan, menurut ilmu saya yang singkat, menurut ilmu saya yang sedikit, yang nyuruh kita pelihara jenggot itu Rasul. Yang suruh kita memanjangkan jenggot itu adalah Rasul. Itu menurut ilmu saya yang singkat. Sekarang bertabrakan, Rasul suruh panjangkan, ibu suruh pendekkan. Ya terserah antum lah mau pilih siapa. Bagaimana cara menasehati saudara yang ketahuan memakai jimat? Cara menasihati saudara yang ketahuan memakai jimat adalah memberikan keterangan kepada saudara itu bahwa jimat dan tangkal itu kebiasaan kaum musyrik. Jangan coba tiru-tiru. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, Inna ruqa wa tama'ima wa tiwalata syirk. Sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat dan pelet adalah syirik. Maka tangkal dan jimat itu kebiasaan orang musyrik. Orang muslim harusnya tidak pakai jimat dan tangkal. Tangkal orang muslim itu adalah tawakal kepada Allah. Tangkal orang muslim itu adalah zikir pagi dan zikir sore. Itu tangkal yang asli. Sholat subuh berjamaah, membaca Al-Quran, berzikir dan beristighfar, memohon perlindungan kepada Allah ketika keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlama au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Ini tangkal orang muslim. Kalau boleh dikatakan tangkal. Dan itu adalah tangkal, karena doa itu adalah hisnul muslim, tamengnya orang muslim. Sehingga buku zikir dan doa dikarang oleh Sa'id Al-Qahtani dengan judul Hisnul Muslim, benteng pertahanan orang muslim. Buku-buku zikir. Karena memang zikir itu membuat setan tidak bisa menembus pertahanannya. Dan kawan-kawan setan tidak bisa menembus pertahanan itu. Mau tidur, tamengnya adalah baca ayat kursi. Setan telah memberitahu itu kepada Abu Hurairah. Kalau kamu baca ayat kursi mau tidur, setan gak bisa mendekat-dekat. Apakah Abu Hurairah menerima pendapat setan? Tolong jawab. Terima atau tidak? Menerima atau tidak? Menerima. Menerima atau tidak? Tidak menerima. Salah kita mengatakan Abu Hurairah menerima pendapat syaitan. Salah. Abu Hurairah tidak terima pendapat syaitan. Setelah dia dengar itu tidak dia terima, dia kembalikan dulu kepada ahli ilmu. Siapa? Rasul. Wahai Rasul, orang itu saya nggak tahu siapa dia, tapi dia ngomongnya begini. Kata Rasul,
dia benar dalam hal ini. Baru diterima Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah nerima dari setan atau dari Rasul? Nah, hati-hati. Sebagian ustadz salah sekarang itu. Abu Hurairah aja terima dari setan. Siapa bilang Abu Hurairah terima dari setan? Enggak kok, dia juga nggak tahu itu setan. Abu Hurairah nggak tahu itu setan, itu jin. Abu Hurairah nggak tahu. Tapi begitu setan itu membicarakan ilmu, Abu Hurairah nggak langsung terima, dikembalikan kepada ahli ilmu dulu. Ketika Rasul sudah rekomendasi, yang dikatakan orang tadi sudah recommended, baru diamalkan. Jadi Rasulullah tidak serta-merta menerima dari syaitan. Abu Hurairah tidak serta-merta menerima dari syaitan. Abu Hurairah bertanya dulu kepada Rasul, dapatkan rekomendasi baru diterima. Jadi kalau ada ustadz mengatakan kita harus terima kebenaran walau dari syaitan, itu salah. Syaitan tidak pernah memberikan nasihat yang baik untuk kita, kecuali sekali-kali saja. Di antaranya itu kejadiannya. Tapi Abu Hurairah tidak menerima langsung dari dia. Setelah direkomendasi oleh Rasul baru diamalkan oleh Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah menerima dari Rasul, bukan menerima dari syaitan. Sampai di sini pertemuan kita di malam hari yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, dan terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.